Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Seminar dan training Shofar akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 November tahun 2022 pukul 7 malam di GBI Mega Bekasi. Untuk pendaftaran dan info selanjutnya bisa menghubungi Saudara Era dengan nomor telepon yang tertera di layar. Baptisan air akan kembali diadakan. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah WBI diadakan Kamis 6 Oktober 2022, premier pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel GBI Rayon 18. Penerimaan mahasiswa baru program Magister Teologi atau MTH di STT Bethel Bekasi, Sekolah Tinggi Teologi Bethel Bekasi. Pastikan Bapak Ibu Saudara mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat inilah saya merasa bahwa aku hanya bisa dikatakan anak angkat. Saya terus terang nggak terima hati saya menangis, saya nggak terima. Sangat kecewa karena saya bilang, Tuhan kenapa Bapak saya Tuhan panggil? Sempat terlintas ke otak gue, kalau misalnya gue nggak ada, siapa ya datang? Siapa ya yang bakal datang ke pemakaman gue? Ketika gue di rumah sakit, siapa ya yang bakal setia buat nemenin gue? Jadi ketika itu saya dibully oleh setiap teman-teman saya, sehingga membuat diri saya tidak percaya diri. Namun tanpa saya sadari, itulah bentuk gambar diri saya yang telah rusak dan hancur. Sehingga menjadikan pribadi saya mempunyai sikap yang selalu menyendiri dan tidak berani bergaul kepada setiap teman-teman yang lain. Terkadang gue merasa bersalah ketika gue ngerokok, ketika gue minum minuman keras, karena gue sadar gue itu adalah bait Allah yang harusnya gue jaga kekudusannya. Tapi gue selalu melakukan yang membuat bait Allah itu kotor. Tapi gue tahu sekotor apa diri gue, seburuk apa diri gue, Tuhan rela turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita semua yang kotor, kita semua yang najis, dan Dia menyucikan dengan darahnya. Saya sudah pulih. Aku nggak pulih Nuaeng. Bundari aku nggo malam. Kita so pulih. Kula sampun pulih. Saya sudah pulih. HMC ini bukan acara sembarangan. Persiapkanlah hati saudara untuk mengikuti HMC. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan ikut HMC tanggal 21-22 Oktober. Pasti Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah kembali di GBI Rayon 18 yang dilakukan secara online. Dan kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali harus beribadah. Selamat datang dan kami mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan di ibadah online ini supaya mengikutinya kembali di minggu-minggu berikutnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur, kami akan memulai ibadah ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir dan melawat seluruh jemaat mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh mengalami Tuhan ketika kami mengikuti ibadah ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami mau menikmati kehadiran-Mu yang kudus, Tuhan. Kami yakin betul Kau ada saat ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terlalu
besar pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Terlalu dalam Engkau besar Tuhan di atas segalanya. Yes Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Kau pikirkan bagiku. Sungguh indah Kau besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguhlah besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau indah Tuhan. Sungguh indah, sungguhlah indah. Sungguh indah. Sungguh Engkaulah yang terindah Tuhan. Ya Tuhan kami sembah. Biar segenap yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Kau dimuliakan ya Yesus. Kau layak terima pujian kami. Ya Yesus Kau baik. Mari bersama bawa pujian-Mu dalam hadirat-Nya yang kudus. Oh Yesus, mari ya Yesus, urapi setiap kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi di tempat ini. Akan ada kemenangan. Puji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dapati kekuatan yang baru. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Worship you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kau layak terima pujian dan penyembahan. Kau Allah yang besar ya Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus.
bebaskan Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Mari Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus. Sungguh kami memuji Engkau Yesus. Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami selama-lamanya bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, sebab Kau besar bagi kami. Oh, Yesus terlebih besar. Yes, Kau besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ya Yesus, Yesus mari agungkan Dia. Kau terbesar Tuhan. Ya Yesus di dalamku, di dalamku. Ya Yesus Kau besar. Yesus terlebih. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, terlebih besar Yesus, ya Yesus di dalamku, di dalamku. Kami mau nyatakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalam kami selamanya ya Yesus. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagimu. Haleluya. Engkau Allah kami yang besar, Engkau terlebih besar Tuhan. Biar kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan nama Allah kami yang terbesar dalam hidup kami. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan ganti. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa Dia, saudara? Dengan iman katakan Raja. Berikan tepuk tangan untuk Raja kita, saudara. Kita semua mari bersorak katakan katakan kemuliaan-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus sebagai segala raja. Lebih lagi katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan bukan bangkit. Yes, nyatakan kemuliaan-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Dengan semangat katakan, Dialah siapa? Raja. Engkau Raja kami Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu. Jadi berkat untuk bangsa kami. Jadi alat kemuliaan. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Katakan Yesus. Yes, Raja segala raja. Lebih semangat lagi, amin. Katakan bukan bangkit. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah Yesus Kristus segala raja. Sekali lagi kita bangkit untuk Tuhan. Kita bangkit. Yes, kita bangkit. Nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dengan iman katakan siapa? Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, sekali lagi Dia Raja kita. Raja. Untuk Raja kita berikan tepuk tangan lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakannya. Dengan iman kesungguhan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, benar-Mu ada
tangan kita katakan, tak mau. Ini lagi, kami gak mau kompromi Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau, tak mau tutup kata firman-Mu. Kau membebaskan kami. Ini janji kami Tuhan, benaran-Mu. Lebih semangat lagi. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Telah bebas aku Yesus, benaran-Mu adalah Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, ya Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Hari Jemaat GBI Rayon 18 nyatakan, Tuhan, ku percaya. Ini iman kami Tuhan. Dan saat kami berdoa, maka ada kuasa-Mu atas kami. Kuasa-Mu Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Oh, Tuhan, ku percaya kuasa
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ya Tuhan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Shikara labara shandara takara labara shandara. Huria labara shandara dala bara shandi. Haleluya, haleluya. Shikara labara shandara. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan di awal bulan ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam. Kami boleh menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di bulan misi ini Tuhan. Kami terus Tuhan mau berkeras sesuai dengan tuntunan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang boleh izinkan keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh berasal daripada Engkau. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan kita sudah boleh memasuki di bulan yang ke-10. Nah bulan yang 10 ini dari Gereja Bethel Indonesia, ini adalah bulan misi saudara ya. Nah oleh karena itu saudara, hari ini kita akan berbicara no mission, no harvest. Tidak ada misi, tidak ada tindakan penjangkauan, tidak akan ada penuaian saudara ya. Nah saudara Bapak Ibu yang saya kasihi, misi adalah isi hatinya Tuhan loh saudara. Ya, isi hatinya Tuhan kepada seluruh umatnya di jagat raya ini dan segenap ciptaannya. Yohanes 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saudara, jika misi adalah isi hatinya Tuhan, maka di Yohanes 3 ayat 16 ini adalah satu-satunya teks atau ayat Alkitab yang dengan jelas menegaskan hal ini saudara. Bahwa yang ada di pikiran dan di rencananya Allah adalah keselamatan. Ya, keselamatan untuk semua umatnya. Misi bisa diartikan sebagai segala-galanya rencana Allah ya, dan gereja atau orang percaya. Ada saat ini karena misi Allah, gereja yang sejati seharusnya menjadi ecclesio-centric mission. Menjadi ecclesio-centric mission. Yaitu gereja yang berpusat pada misi Allah. Saudara, ini yang mesti kita hari-hari ini banyak percakapkan saudara. Ya di tengah-tengah di mana di dalam pelayanan kita. Biarlah hati misi itu boleh ada pada kita semua. Jadikan aku ya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi
Haleluya, saudara, inilah menjadi kerinduan Tuhan supaya dari setiap keluarga diselamatkan, saudara. Dan saya ingin percaya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Satu orang bertobat, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Apakah saudara siap untuk dipakai Tuhan, saudara? Nah, memahami arti misi yang Alkitabiah, saudara, berdasarkan terminologinya. Kata misi itu berasal dari kata mission, bahasa Latin yang dibangun dari kata militeren dan bertalian dengan kata misium yang artinya to send acts of standing, being sent atau delegates by authority. Dalam bahasa Indonesia diartikan mengirim atau mengutus. Misi dalam gereja bukan hanya sebatas mengirim saja, saudara ya, tetapi ada penekanan pada kata otoritas, delegate by authority. Bisa dipahami bahwa gereja sebagai utusan bukan saja sebatas kehadiran, tetapi gereja sedang membawa otoritas yang berasal dari Allah yang tempat maha tinggi. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita perlu memahami definisi misi yang Alkitabiah agar mampu mengerti mengapa gereja atau orang percaya yang sudah disucikan, dikuduskan, dijadikan Allah sebagai alatnya. Inilah jalan untuk menuju the great harvest, yaitu penuaian besar, yang terbesar, yang terakhir di akhir zaman dan di generasi ini, saudara. Nah, berikut penjelasan mengenai arti misi ya saudara. Pengertian mission itu muncul dari kata missio Dei, di mana memiliki arti teologis yang digunakan untuk menerangkan misi Allah yang mutlak, untuk mengutus Yesus Kristus untuk karya keselamatan terhadap umat manusia, terhadap saya dan terhadap kita semua, saudara. Makanya saudara, di Matius 28 ayat 19 dan 20 katakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah kau rindu hidupmu disertai Tuhan sepanjang hidupmu? Kalau engkau mau disertai Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Ini tugas kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, missio Dei, saudara, Yesus adalah utusan Allah. Tuhan Allah Bapa sudah melakukan misi, ya, yang disebut missio Dei, mengirim Yesus sendiri, ya, yang dilanjutkan oleh missio Ecclesia. Yesus, kalau tadi Yesus diutus Bapaknya, sekarang Yesus mengutus setiap kita. Yang siap katakan amin. Apakah saudara mau diutus Tuhan? Tentu saudara gak usah khawatir. Kalau saudara diutus oleh Tuhan Yesus, pasti engkau dilengkapi dengan tanda-tanda heran dan mujizat menyertainya. Ada kuasa, ada otoritas di era Pentakosta ketiga ini akan diperlengkapi dalam hidupmu supaya engkau bisa efektif dan bisa dengan powerful menumpangkan tangan orang sakit disembuhkan, mengusir setan dan
menyembuhkan, membuat mujizat banyak terjadi. Itu karena Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, berikut kita akan belajar beberapa hal dalam misi, saudara ya. Yang pertama, misi Allah itu dimulai dari Adam dan Hawa ke seluruh dunia. Ini kita mesti menyadari, saudara. Ya, jadi tugas misi bukan di gereja kita zaman sekarang saja, tapi dari Allah Bapa mengirim Adam dan Hawa, itu mission. Yang kedua, saudara, misi lahir dari natur Allah. Ya, natur Allah karena manusia telah jatuh dalam dosa pada saat Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Ini natur Allah, ya, mau menyelamatkan umat manusia. Inilah kasih Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, saudara, kalau kita baca di Kejadian 12 ayat 1-3 katakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham sebagai tanda misi Allah atas dunia ini. Yesus mengutus murid-muridnya, sama halnya Yesus sendiri sebagai utusan Allah. Ya, ini yang Yesus sudah lakukan, saudara. Ya, jadi bagaimana Abraham diutus zaman itu. Setelah itu Yesus diutus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ya, inilah misi yang lahir dari natur Allah. Yang ketiga, saudara, yang keempat, Yesus mengutus para murid-muridnya sama halnya Yesus sendiri sebagai utusan Allah. Ya, Yesus mengutus murid-muridnya dan sekarang Yesus mengutus saya dan saudara untuk pergi ke dunia. Yohanes 17 ayat 18 katakan begini, sama seperti engkau telah mengutus aku di dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika engkau bertobat, engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah engkau dibenarkan, setelah engkau disucikan dan dikuduskan, engkau diurapi dan dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan lupa, engkau menjadi utusan duta kerajaan Allah untuk membawa kabar Injil kepada banyak orang. Sehingga dunia boleh mengenal melalui setiap Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Yang terakhir, yang kelima, saudara, kalau kita baca di Kisah Rasul 11 ayat 27-30 katakan begini. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Abagus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saul. Saudara yang saya kasihi, dari Kisah Rasul 11 ini ayat 27-30 ini, saudara, bagaimana Paulus dan Barnabas diutus untuk menolong banyak orang saat itu terjadi kelaparan, saudara. Nah, saat itulah mereka mengabarkan Injil dan mendirikan jemaat. Nah, ini dia, saudara ya. Makanya saudara, saya yakin percaya di tengah-tengah berbagai persoalan dan pergumulan ada rencana Tuhan terjadi di situ. Justru di tengah-tengah waktu zaman itu kelaparan, mereka melakukan pelayanan diakonia. Dan di tengah-tengah itu justru firman Tuhan disebarkan
dan gereja baru didirikan di situ. Saudara. Nah, dari penjelasan di atas ini bisa dilihat bahwa penuai jiwa adalah tujuan dari misi Allah. Bukan saja terbatas pada kaum Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Itulah sebabnya misi Allah diberikan secara merata kepada seluruh kaum manusia di muka bumi ini. Kita yang adalah gerejanya, yang sekaligus sebagai alatnya untuk menuntaskan tugas sebagai utusan Kristus di atas muka bumi ini. Oleh karena sekali lagi saudara, sadari apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, saudara adalah utusan Allah di muka bumi dan khususnya yang ada di sekitar kota Bekasi ini saudara. Jika mampu kita memahami saudara ya dan menyadari bahwa kita ini diberikan mandat sebagai utusan Allah yang dibekali dengan otoritas dari sorga. Alangkah bodohnya manusia ya jika menyia-nyiakan kesempatan dan panggilan ini. Saudara. Amin saudara, Bapak Ibu setuju dengan saya? Gitu ya. Hal ini bisa saja terjadi sebab kecenderungan manusia yang memikirkan diri sendiri dan biasa melupakan akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Penuaian jiwa terlalu dangkal jika dipahami hanya bertambahnya members atau keanggotaan jemaat di salah satu gereja lokal. Ya, walaupun ini nggak salah, saudara. Hal yang terutama justru terletak pada bagaimana seseorang menempatkan dirinya dan seluruh rencananya di dalam rencana Tuhan. Utusan Allah itu bukan berarti harus menjadi rohaniawan dan bekerja di gereja. Setiap orang percaya bisa menjadi utusan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita dengar ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Mari katakan sekarang ini. Aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali katakan dengan penuh iman, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Yang rindu boleh katakan amin. Saudara rindu gak supaya generasi ini diselamatkan? Tugas siapa? Tuhan sudah mengutus saya dan saudara untuk menyelesaikannya saudara ya. Nah terakhir saya mau sampaikan ini. Karena mereka yang menjadi utusan Allah itu adalah pertama. Mereka yang menerima Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat di zaman ini di era Pentakosta yang ketiga. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, yaitu orang-orang yang menerima Roh Kudus menjadikan kita berani dan mengabarkan Injil keselamatan Allah ke seluruh pelosok kota ini, bangsa. Yang ketiga saudara, memiliki kecintaan kepada Tuhan mati-matian. Ya, mencintai Tuhan dan terutama generasi Yeremia, cinta Tuhan mati-matian.
tidak kompromi dengan dosa, dan terus bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Inilah orang-orang yang menjadi utusan Allah, saudara. Yang terakhir, yang keempat, menjadikan amanat agung adalah tugas yang harus diselesaikan. Saudara, saya rindu. Ini hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, saudara. Ya, tandanya, saudara, beberapa hari yang lalu lembu emas, lembu merah sudah dikirim dari ke kargo Ben Gurion Airport Internasional Tel Aviv. Lembu merah ini nanti akan dipakai untuk mentabiskan bait suci yang ketiga kalau sudah selesai dibangun itu. Setelah itu baru bisa dipergunakan. Semua tanda-tanda semakin nyata di depan kita, Bapak Ibu, bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Mari saya mendorong kita di bulan Oktober ini, di bulan misi ini, saya mendorong setiap kita, mari kita selesaikan amanat agung. Kita boleh menjadi pembawa kabar baik. Kita boleh membawa berita sukacita, bukan berita busuk, bukan berita gosip yang kita sampaikan, tapi berita surga, berita kabar baik yang kita senantiasa mempergunakan mulut kita untuk memperkatakannya. Sehingga melalui hidup kita banyak jiwa diselamatkan, banyak kita boleh melihat pemulihan, keselamatan, bahkan mujizat banyak terjadi. Dan saya ingin percaya Tuhan akan pakai kita di era Pentakosta ketiga dengan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai setiap kita yang mau katakan amin. Ku mengasihimu, Yesus. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kemenangan, kau beriku kelepasan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari saudara, mari bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Angkat pujian ini menjadi jawaban kita kepada Tuhan. Katakan, Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kemenangan, kau beriku kelepasan. Ku bersyukur padamu. katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Oh, shikararalabarasyandarara. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu Yesus. Ini kami, ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Adakah saudara yang hari-hari ini yang berbeban berat? Saudara yang mengalami berbagai masalah dan pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usahamu, yang menghadapi banyak tantangan.
Mari semua angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Kau jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami berbagai pergolakan hidup, berbagai masalah yang terjadi, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Tuhan, Kau lihat Tuhan kondisi anak-anak-Mu. Kau jamah dalam nama Yesus. Kau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Turunkan tanganmu saudara. Adakah Bapak Ibu yang sakit hari ini? Percayalah di dalam Yesus ada mujizat terjadi. Saudara yang sakit, saudara boleh angkat tanganmu di depan Tuhan. Saya mau berdoa saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau lihat umat-umat-Mu dengan berbagai sakit penyakit yang terjadi saat ini Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Segala sakit penyakit disembuhkan. Sembuh. Dalam nama Yesus. Bahkan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sehat dan kuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari turunkan tangan sekali lagi. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Suami istri yang sedang menghadapi tekanan si iblis, tekanan si jahat. Mengenai persoalan dan juga hubungan orang tua dengan anak. Mari angkat kedua tanganmu. Kita mari berdoa. Bapa, saat ini Kau lihat Tuhan. Suami istri yang sedang dirusak oleh pekerjaan si jahat. Dan saat ini kami patahkan segala kuasanya di dalam nama Yesus. Kau satukan kembali, Kau pertemukan kembali. Biarlah keharmonisan Tuhan, keselarasan boleh terjadi sesuai dengan janji nikah yang mereka ucapkan di saat pernikahan. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan anggur yang manis senantiasa ada dalam rumah tangga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan hubungan orang tua dengan anak-anak yang dirusak oleh pekerjaan si jahat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kau pulihkan Tuhan, sehingga keharmonisan boleh terjadi. Orang tua bisa berbicara dengan anak-anak. Anak-anak bisa dengan bebas, dengan natur, dengan alamiah. Boleh berdiskusi dengan orang tuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, sekarang kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian ini. Darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadi. Sekali lagi, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami sudah diampuni. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan dan melayakkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terima urapan yang baru. Terima api Pentakosta ketiga. Terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan Tuhan. Semuanya diurapi, semuanya penuh. Penuh Roh Kudus, penuh urapan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga roh kami on fire. Roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada satu orang yang kau lewatkan. Semuanya dipenuhi, semuanya diurapi. Dengan kami sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang berbeban berat sudah diangkat. Di dalam nama Yesus kau sudah tolong, bahkan yang sakit sudah disembuhkan. Mujizat Tuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anakmu boleh mengalami kelegaan dan kelepasan daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati studi anak-anakmu, berkati melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu, mari saudara yang di sepanjang bulan Oktober ini merayakan ulang tahun, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-umatmu yang di sepanjang bulan Oktober ini kau tambahkan umur. Dengan tambahnya umur Tuhan seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kiri ada kekayaan kehormatan. Kau berkati melimpah-limpah. Apa saja yang mereka perbuat Engkau membuatnya berhasil. Bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita di minggu pertama ini. Kita akan bawa persembahan persepuluhan kita. Mari siapkan hati, kita akan bawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, ini milikmu, persepuluhan yang kau titipkan dalam dibahan kami. Kami akan bawa pulang ke dalam rumahmu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan penuh hormat. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan bawa persembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen.
semakin banyak dosa, dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37 sampai 39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum akhir ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sungguh baik untuk kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan berdoa untuk doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pembina kami Tuhan, Bapak Niko, Dr. Harjo Tuhan berserta dengan keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mengurapi Tuhan dan pelayanan Tuhan. Berikan Tuhan hati seorang hamba Tuhan yang takut akan Engkau Bapa. Apapun Tuhan, jadi
pergumulannya Tuhan. Tuhan campur tangan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berjogo Tuhan buat Gembala Rayon kami Tuhan, Pak Andi Markus Tuhan beserta dengan keluarga. Berkati Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, berkati Tuhan dalam pengembalannya Tuhan, sehingga Tuhan dalam pengembalannya Tuhan ada banyak jiwa yang dimenangkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berjogo Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau berkati Indonesia Tuhan, di mana kami berada Tuhan, kami akan percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Berkati Tuhan untuk memimpin kami Tuhan, untuk Bapak Presiden kami, wakil Tuhan, para menteri Tuhan, bahkan Tuhan sampai terdekat dengan kami, RT dan RW Tuhan. Kau berikan Tuhan mereka hikmat marifat-Mu Tuhan untuk memimpin kami Bapa. Berkati juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang menghadiri ibadah online Tuhan. Mereka di rumah tuh, di rumah-rumah Bapa. Kau berkati Tuhan sehingga Tuhan mereka kesehatan Tuhan, jadi pergumulan hidup mereka Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum akhiri ibadah online ini, kami rindu menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat, buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari, dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Not looking back.